di hari ini yaitu mengoperasikan mesin CNC GSK 928T2. Nah, untuk yang pertama, kalian harus memastikan pemasangan benda kerja dengan baik. Yang pertama, benda kerja harus terpasang dengan kuat dan harus center. Yang kedua, perhatikan ukuran benda kerja yang akan dibobot. Apabila panjang, harus didukung oleh center yang terpasang pada kepala lepas atau tailstock. Sedangkan yang ketiga, kita harus putar kecepatan cekam atau spindle dengan kecepatan yang sesuai dengan perhitungan dan juga memperhatikan bahan benda kerja, pahat atau tool yang akan digunakan. Nah, sedangkan untuk pemasangan pahat atau tool yang pertama, pastikan tool yang digunakan sesuai dengan bahan benda kerja. Yang kedua, pastikan posisi ketinggian pahat center dengan benda kerja. Nah, bagaimanakah cara menghidupkan mesin? Langkah yang pertama, kita tekan saklar utama. Yang kedua, putar kunci. Yang ketiga, tekan tombol emergency. Baru kemudian tekan tombol on. Nah, sekarang silahkan kalian cermati video berikut. Nah, kemudian kunci diputar, emergency, tombol hijau. Nah, sekarang berikutnya menghidupkan spindle. Untuk memutarkan spindle mesin, pertama kita tekan jok, lalu kita tekan tombol CCW, yaitu counterclockwise. Sedangkan untuk mengganti putaran spindle mesin, kita bisa langsung menekan S200, kemudian enter. Sedangkan untuk menghentikan putaran spindle mesin, kita langsung tekan stop. Posisi mesin di jok, terus pesan putar CCW untuk berlawanan jam. Kemudian kalau ingin mengganti kecepatan putar, langsung tekan S, misalnya 50, enter. Kalau ingin mematikan, tekan stop. Berikutnya menggerakkan eretan. Langkah menggerakkan eretan, pertama kita tekan jok, repeat. Untuk tombol min X itu arahnya maju, tombol plus X arahnya mundur, sedangkan tekan min Z arahnya ke kiri, untuk tombol plus Z arahnya ke kanan. Eretan, pertama tekan jok, kemudian repeat, kemudian Z min untuk ke kiri, Z plus untuk ke kanan, X min ke depan, X plus ke belakang. Ini sumbu Z atau memanjang, ini sumbu X atau melintang. Berikutnya yaitu menggerakkan eretan dengan MPG. MPG itu adalah manual pulse generator, di mana untuk menggerakkan eretan ini menggunakan hand wheel. Nah, langkah yang pertama, kita tekan tombol MPG-X, kemudian kalau misalkan untuk menggerakkan sumbu Z, maka kita menekan MPG-Z. Gunakan hand wheel ini dengan pengaturan 1 mikron, 10 mikron, 100 mikron dengan menekan step width. MPGX dan MPGZ. MPGX untuk gerakan melintang, MPGZ untuk gerakan memanjang. MPG ini bisa diatur ketelitian satuannya. Sekarang ketelitiannya
0,01. Kalau mau diganti kita pencet ini step width, tekan jadi 0,01, tekan lagi jadi 0,1. Kalau mau menggerakkannya kita menggunakan hand wheel, kita putar, jadi dia akan bergerak sumbu X dan sumbu Z. Berikutnya, pada saat kita sudah menggerakkan persumbuan baik X ataupun Z, maka kita harus selalu memposisikan yang dinamakan dengan mesin zero atau zero return atau istilah lain reference point. Nah, kenapa? Karena pada mesin CNC, sebelum kita melakukan setting atau tool offset, kita harus selalu melakukan yang dinamakan dengan prosedur ini. Jadi, untuk mesin bubut GSK 928TE2, kita menekan tombol X mesin zero, kemudian kita tekan tombol Z mesin zero. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan prosedur ini. Kenapa? Kalau misalkan kalian belum melaksanakan yang dinamakan dengan posisi mesin zero, maka pada saat kita pemanggilan tool, maka bisa terjadi ketidaksesuaian posisi dari koordinat. Nah, apabila tidak sesuai, nanti bisa menyebabkan terjadinya tabrakan dari tool ke cekam atau ke benda kerja. Bagaimanakah prosedurnya? Bisa kalian lihat video berikut. Ada yang dinamakan titik nol mesin atau dikenal dengan istilah mesin zero. Cara mesin zero, posisinya di jok, kemudian tekan mesin zero X atau mesin zero Z. Cara mengetahui bahwa eretan sudah di titik nol mesin bisa dilihat di display kalau semuanya itu nol. Sebelum kita setting tool, maka kita harus memanggil tool yang akan kita gunakan. Langkah pemanggilan tool, yang pertama kita tekan langsung tombol tool change. Kalau kita tekan tombol ini, maka tool akan berpindah ke 1, ke tool 2, ke tool 3, ataupun ke tool 4. Akan tetapi ada cara lain, misalkan kita akan memanggil tool langsung di nomor 3, atau tool station 3, maka kita tekan T33 enter atau T11 enter. Posisi di jok, tekan tool change. Kalau ingin memanggil tool, tadi kan posisi toolnya ada di tool 2, jadi tekan T 2 enter. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu untuk setting tool atau tool offset sumbu Z. Nah, berikutnya langkah-langkah untuk setting tool atau tool offset pada sumbu Z. Yang pertama, gerakkan pahat mendekati permukaan benda kerja dengan mengatur kecepatan penyayatan secara perlahan-lahan. Lalu kemudian sentuhkan ujung pahat pada permukaan benda kerja. Lalu kita tekan tombol KN, tekan 0, kemudian kita tekan Enter. Nah, setelah itu akan ada yang dinamakan dengan pertanyaan bahwa data yang dimasukkan itu di offset ke berapa. Nah,
Apabila T1 untuk memudahkan, maka offsetnya juga 1. Sehingga kita tekan Enter untuk yang kedua kali. Caranya seperti ini. Setting tool terhadap benda kerja. Perlu diingat sebelum nyeting, posisi mesin harus di mesin 0 dulu. Sekarang langsung kita putar aja. Kemudian dekatkan. Kalau sudah dekat, menggunakan MPG. Pertama kita setting sumbu Z nya dulu. Kita facing. Kemudian tekan KN 0, enter 2 kali. Nah, sekarang bagaimanakah untuk setting atau tool offset sumbu X? Yang pertama, gerakkan pahat mendekati permukaan benda kerja dan atur kecepatan penyayatan secara perlahan-lahan. Lalu sentuhkan ujung pahat pada permukaan benda kerja pada sisi diameter. Nah, kemudian kita ukur dulu. Baru kemudian kita tekan IP. Isikan diameter yang diukur. Misalkan dari hasil penyayatan ukurannya 25,4, maka harga ini kita isikan pada layar. Lalu tekan Enter 2 kali. Jadi kita tekan tombol IP, lalu kita isikan 2.25.4, baru kemudian kita tekan Enter 2 kali. Silahkan dilihat videonya. Kita MPG, sekarang sudah dekat. Sama 3. Kemudian kita ukur menggunakan sketch map diameter bendanya tadi. Kita masukkan IP 28,3, enter 2. Nah, sekarang bagaimanakah kita membuat file program? Caranya kita tekan edit, kemudian input, lalu kita isikan nomor program yang belum ada. Baru kemudian kita tekan enter. Sedangkan untuk menghapus program, kita tekan edit, input, program yang akan dihapus, baru kemudian delete, dan setelah itu dilanjutkan dengan enter. Sedangkan untuk membuka file program, tekan edit, kemudian input, ketikkan nomor program yang akan dibuka, baru kemudian kita tekan enter. Nah, untuk jelasnya silahkan kita simak video berikut ini. Program atau membuka program yang sudah ada. Kita tekan edit, misalnya program yang udah ada nomor 2, input 0, 2, enter. Kalau kita membuat program baru, edit, input, nomor program yang belum ada di sini, misalnya 06, enter. Baru kita bisa membuat program baru. Kalau ingin menghapus, tekan edit, input, nomor program,
tekan delete, kemudian enter. Nah, berikutnya eksekusi program. Kita kan sudah di program nomor 2. Sekarang kita tekan auto. Untuk safety-nya, kita jangan menggunakan auto continue, tapi auto single block. Kita tekan single block, kemudian saya start. Pastikan rapidnya jangan terlalu kencang biar aman juga. Saya start. Saya start lagi. Kita dekat, kita tekan start. Buatlah kesimpulan dari apa yang Anda pelajari tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.